Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam program Inspirasi Juara. Hari ini saya berada di sebuah peternakan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Namanya Peternakan Unity Farm, milik salah satu sobat juara kita yang luar biasa, anak muda, usianya 29 tahun, tetapi sudah mengalami perjalanan-perjalanan entrepreneur yang sangat luar biasa, dan sekarang dia mengelola Unity Farm ini, dan ini salah satu karyanya dia. Memiliki seekor kambing Etawa bernama Lexus yang pernah memenangkan Piala Presiden pada saat kontes. Tentunya kita akan banyak belajar dari dia. Siapakah dia? Nah, beliau ada di sebelah saya ini. Namanya Mas Yudi Widianto. Mas Yudi, ya Pak. Kita sekarang lagi bersama sobat juara sekalian yang ada di seluruh dunia. Kita ingin tahu nih perjalanannya Mas Yudi sebagai seorang peternak yang sekarang ini menekuni ternak kontes. Tentunya tidak langsung berternak kontes. Betul. Ya, bisa diceritakan Mas, sebelum ngomongin kontes kambing, kayaknya lebih baik cerita dulu masa mudanya dan masa kecilnya Mas Widi seperti apa, agar sobat juara semua tidak tiba-tiba langsung tahu kondisi saat ini, Mas. Ya. Silakan Mas, diceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penarkan teman-teman, nama panggilan saya Vidi. Kalau nama lengkap saya Yudi Widianto. Saya lahir 2 bersaudara. Kebetulan saya anak pertama dan adik saya satu juga. Saya awal mulanya dari kecil itu saya dididik sama orang tua itu sebenarnya basicnya, background saya itu atlet dulu. Atlet apa nih? Saya atlet bulu tangkis. Oh, terus habis biasa. itu sampai beranjak kuliah. Nah di situ saya masuk universitas sama salah satu universitasnya Brawijaya. Nah di situ saya masuk jalur prestasi lewat jalur atlet itu tadi. Oh, makanya dapat beasiswa Nah, di teknik mesin tadi ya? Betul. Akhirnya saya masuk jurusan teknik mesin di Brawijaya. Nah, basicnya dulu sebelum masuk kuliah juga saya itu udah kerja sebenarnya. Saya ini kan sebenarnya lulusan STM, gitu. SMK Otomotif, SMK 1 Singosari. Kebetulan setelah lulus itu saya nggak langsung kuliah dulu, saya kerja dulu Pak. Saya dulu itu kerja di Indomobil Nissan Jakarta. Oh, sempat 1 tahun jadi karyawan. Gitu ya. Habis itu memutuskan waktu saat kerja kok saya kepengen kuliah. Akhirnya ke Brawijaya, saya ikutlah pertandingan-pertandingan, akhirnya dapat juara. Di situ saya masuk mulai beasiswa di Universitas Brawijaya dan saya masuk jurusan teknik mesin. Setelah lulus, nah saya ini basicnya ini emang nggak suka jadi karyawan Pak ya. Gitu ya. Ya. Dalam perjalanan kuliah saya ini menjadi makelar Pak. Gitu ya. Pemersatu Mas makelar itu. Makelar mobil. Ya. Jadi ada di Malang ada orang cari mobil second, saya cari ke Jakarta. Oke. Jadi saya berangkat ke Jakarta ngambil mobil, saya jual di Malang. Seperti itu sampai hampir lulus. Terus setelah lulus, di situ saya pada dasarnya ini kan saya basicnya suka kompetisi Pak. Sebelumnya sebelum main kambing ini saya itu main burung. Oke. Main burung kicau. Nah kebetulan di perburungan, di perkicauan ada sedikit problem, akhirnya saya pindah ke kambing Etawa ini. Sebelumnya bukan kambing Etawa, saya mainnya di kambing daging dulu sebenarnya. Oh, pedaging. Kan kalau Pedaging. kita ternak kambing itu kan ada beberapa metode ya. Ya. Ada yang ngomonginnya pembibitan, ada yang ngomonginnya penggemukan, ada yang trading, ada juga yang pegang hilirnya bikin restoran yang terkait dengan kambing. Ya. Nah, waktu itu Mas Widi memutuskan untuk Yang penggemukan fattening itu. Fattening yang dijual lagi dagingnya. Nah, itu gimana Mas ceritanya Mas? Nah, waktu itu awal mulanya saya ke kambing ini juga suka. Akhirnya pertama saya beli kambing. Untuk pertama itu kambing daging itu beli 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor dulu. Setelah itu
Habis itu kok ada yang teman-teman tetangga ada yang buat akikah, terus habis itu saya besarin lagi, kebetulan dari situ lama kelamaan dapat link, akhirnya saya sempat kirim ke Jakarta. Ke Jakarta itu 50 ekor, 40 ekor, sampai akhirnya pada satu titik itu yang beli kambing saya ini orangnya kabur, Pak. Kabur, jadi ya, nggak dibayar. Nggak dibayar, seperti itu. Itu berapa tahun tuh? Dari pertama sampai kemudian bangkrut karena ditipu tuh berarti ya? Ya, itu sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Setelah itu saya di situ nggak patah semangat. Dasarnya saya suka hobi melihara. Akhirnya saya cari tahu lah kambing-kambing ini apa sih jenis-jenisnya kambing. Akhirnya ketemunya kambing kontes ini. Oke. Kebetulan kambing kontes saya juga suka kambing besar-besar seperti ini. Nah, di situ saya pelajari. Ya. Waktu saya pelajari, saya kebetulan dibantu teman saya namanya Mas Andi yang juga bantu ngerawat kandang sini. Nah, itu sebenarnya saya nggak beli dulu kambingnya, Pak. Saya diajak ke peternak-peternak senior. Keliling. Oh, karena masih statusnya belajar dan pengen tahu ilmunya kambing kontes itu seperti apa. Oke. Setelah kita tahu tentang Mas Widi, nah kita mau ngobrol ini tentang si kambing kontes ini. Lexus nih namanya. Ini namanya Lexus, ya kan? Saya tadi dikasih tahu kenapa sih saya harus pegang kepalanya biar dia nggak bergerak-gerak, dan bagian kepala yang dipegang itu harus telinga. Jadi sobat sekalian, kalau ingin menaklukkan kambing, terutama kambing Etawa, peganglah telinganya, dia pasti akan diem, ya. Itu salah satu kuncinya. Mas, ceritakan Mas sedikit tentang kenapa sih kok ketertarikannya di kontes, terus kemudian apa sih kalau kontes itu yang yang dinilai, terus kemudian tentunya kan kita nggak cuma kontes saja. Betul. Dalam artian kan bagaimana kita bisa memonetize sampai akhirnya bisa mendatangkan tambahan finansial buat kita. Nah, itu gimana Mas? Jadi gini, kambing ini unik ya, kambing kontes ini. Jadi sebenarnya kambing kontes ini untuk perhitungan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak bisa. Gitu ya? Iya. Kita ada nilai lebih lah di kambing kontes ini. Jadi saya pertama kali kontes, saya ini kan dasarnya suka kompetisi. Jadi dari kecil itu saya udah dididik suka karena kompetisi. Jadi atlet tadi ya. Nah, itu tadi. Juga kompetisi, dari atlet main ke burung akhirnya jatuh ke kambing. Nah, kambing kontes ini unik. Dia untuk untuk menghasilkan sebuah produk kambing kontes ini dia mempunyai 12 parameter. 12 parameter yang untuk dinilai kontes. Jadi mari bentuk kepala, tanduk, telinga, ini gelambir, terus bulu, postur, terus bentuk kalau jantan ini testis, kalau testisnya harus warna hitam. Oh gitu. Ya, terus ekor nggak boleh ke kiri kanan, harus lurus tegak. Oh, seperti itu. Habis itu yang ke-12 ini kalau ibarat nyanyi itu harus satu keserasian. Jadi dilihat barangnya itu enak apa enggak. Jadi istilahnya luwes apa enggak kambing gitu. Jadi gitu. Tapi yang luar biasa, testisnya juga dinilai loh. Dan testisnya harus berwarna hitam. Terus setelah itu semua dinilai, setelah itu baru ditotal dari nilai itu keluarlah jadi poinnya yang tertinggi siapa. Nah, kebetulan kambing kontes ini alhamdulillah nilainya tidak jarang mengalami kecurangan di situ. Soalnya sportif ya. Sportif kan barang wujud yang dinilai per item. Ya, misalkan telinganya diukur, panjangnya berapa. Betul, gitu ya. Seperti itu. Testisnya juga diukur berapa gitu. Betul. Masya Allah. Kalau ngomongin testis suka agak-agak gimana gitu ya. Tapi ternyata itu menjadi salah satu penilaian dari kambing kontes Etawa ini. Ya, karena biasanya testisnya itu ada yang buah zakarnya cuma 1, itu nggak boleh ikut kontes. Itu namanya kelainan juga, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi buah zakarnya harus 2 harus ya. Ada 2. Nah, setelah area-area itu tadi, Mas. Ini kan kalau kita ngomongin kambing yang gede gitu. Ya. Ada juga kontes untuk kambing-kambing kecil, betina atau itu ada juga. Jadi kontes kalau di paguyuban namanya IGB, Indonesian Girl Breeder, itu kontesnya dibagi ada 5 kategori. Ada A, B, C, D sama E. Untuk E ini untuk yang istilahnya peranakannya, jadi cempe-cempenya kambing.
Anaknya lah. Anaknya. Maksimal usia berapa? Kalau maksimal usia terserah, yang penting tinggi gumba. Tinggi gumba ini kalau jantan kalau nggak salah ini 70, kalau betina 65 cm. Oke. Dan selanjutnya sampai nanti yang di kelas 3, di kelas C. Nah, di kelas C ini udah nggak ngukur tinggi badan, jadi ngukur dari giginya poel apa enggak. Oke. Itu besar-besaran kambing di situ dan bagus-bagusnya kambing. Terus setelah itu ada di kelas B, poel 1 pasang, 2 pasang. Setelah itu yang paling prestisnya kelas A itu tadi, itu udah dinilai dari semua secara semuanya, keseluruhan ya. Seperti itu. Nah, selama ini Mas Vidi sudah pernah menang kontes apa aja nih? Alhamdulillah Open Malang, Ya. Blitar, terus terakhir Nganjuk. Oh, Nganjuk. Terus habis itu saya nggak ikut kontes, cuma kambing saya ini dibawa sama teman-teman. Oh gitu. Iya. Ya. Kambing saya dibawa sama teman-teman. Ya itu tadi kita kembali lagi kan untuk operasional kandang. Ya. Itu. Mas Vidi, Ya. tentunya kan ketika kita ikut kontes dan lain-lain itu ada yang kita monetize ya. Ya. Kira-kira pendapatan Mas Vidi dari mengelola kambing kontes ini apa aja sih yang bisa diolah? Yang bisa diolah pertama dari peranakannya ini. Oke. Dari peranakan, terus habis itu kalau misalnya kambing ada kambing betina, kita ambil susunya juga. Oke. Ambil susunya juga. Terus misalnya ada kambing yang misalnya cacat, kayak misalnya tadi buajakannya 1 atau apa, itu bisa nanti dibesarin dibuat kambing kurban. Oh iya. Dijual seperti itu. Nah, Mas Vidi, kambing peranakan gitu ya. Ya. Itu kira-kira anaknya Lexus ini dijual sampai harga berapa Mas sekarang ini? Harganya bisa sampai puluhan juta lah. Puluhan juta ya. Ya. Jadi harganya gelap. Puluhan juta. Jadi 2 digit lah. Nah, sekarang si Lexus itu sudah pernah punya anak berapa nih Mas? Anaknya kalau sebelum di saya udah banyak Pak. Anaknya juga udah juara-juara juga. Kebetulan juga dibeli petani-petani daerah sini. Nah akhirnya saya belilah Lexus ini di kandang saya, baru keluarin 2. Oh, baru keluarin 2. Baru keluarin 2 sama ini nunggu anaknya Lexus semua nih. Ini nunggu anaknya Lexus semua. Lagi apa namanya, lagi hamil semua ini. Ada berapa indukan sekarang di sini? Ini ada 12 indukan. 12 indukan ya. 12 indukan. Tadi saya dikasih tahu namanya siapa aja tadi, ada Dewi. Ada Dewi, ada Anjani, ada Riri Roro, ada Laura tadi ada ya. Laura, Marion Jola. Nah, selain dari peranakan dan kemudian dari indukannya sendiri, ada produknya kah, Mas? Ada. Kita kebetulan produknya ini dari susu, Pak. Susu ya? Susu ini saya mengelola sama istri. Oh gitu. Saya mengelola sama istri, jadi saya saya ngelola jadiin minuman probiotik namanya kefir. Oke. Jadi kefir ini bisa dibentuk, jadi dibuat macam-macam. Jadi ada yang bisa diolah jadi masker wajah, masker kulit. Masker wajah ini? Ya. Oke. Masker wajah, terus habis itu minuman probiotik. Terus setelah itu serum spray ini biasanya untuk luka-luka. Oh, luka-luka yang ya, luka-luka misalnya jatuh. lecet jatuh itu spray pakai kefir. Kebetulan kenapa saya bikin kayak gitu? Pada dasarnya ini kalau nggak dari anak saya ini kan kulitnya ini kan gampang alergi. Yeah. Akhirnya kebetulan istri saya juga dosen, dia cari apa sih manfaat yang bisa diolah, akhirnya ketemulah itu tadi, kita olah, akhirnya jadi satu usaha seperti itu, Pak. Oke. Sobat juara sekalian, kita sudah ngobrol panjang lebar, mendapatkan inspirasi juara dari Mas Vidi. Mas, kalau sobat juara sekalian pengen datang ke sini diterima nggak? Boleh. Sewaktu-waktu. Biasanya Sewaktu-waktu. tamu itu kalau pagi ini jarang, Pak. Gitu ya? Malah tamu itu jam 12 ke atas. Jam 12 siang? Jam 12 malam. 12 malam? Biasanya kalau tamu-tamu orang kambing biasanya kayak gitu. Oh gitu? Sampai pagi, kadang biasanya sampai nginep sini juga. Ngobrol gitu ya? Gitu. Jadi ngobrol dari ini turunannya mana, ini cocok nggak kambing ini kalau dibawa kontes, diprediksi kayak gitu. Oh. Seperti itu. Nah, bisa Mas, coba disebutin alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, Instagramnya apa, biar sobat juara sekalian nanti bisa langsung kontak ke Mas Vidi nih kalau pengen belajar kambing kontes. Siapa tahu ada yang mau beli monggo apa silakan. namanya, peranakannya ya. Boleh, monggo silakan main ke sini belajar
kita sama-sama belajar bareng, Pak. Gitu nggak ya. ada yang nggak ada yang lebih pinter. Saya di sini juga masih belajar karena saya juga masih baru. 2 tahun ya di 2 tahun lah. kambing Di ini kambing ya. ini 2 tahun kambing kontes. Nah, kalau mau ke sini alamatnya di Purwosari, nama desanya Desa Damar. Nama farm saya Unity Farm. Nah, nanti bisa kontak saya ke nomor telepon saya 08564 6666 6-nya 4 kali 579. Nah, nanti monggo kalau mau sowan, mau main ke sini bisa kontak saya terlebih dahulu. Kalau nggak ada saya, nanti ada partner saya yang ngerawat itu, Mas namanya Andi Mas ya? Andi itu tadi. Jadi bisa sekalian kita belajar bareng di sini. Kalau tadi yang mau order susu atau Boleh. kefirnya ke Kalau Instagram mana itu? Itu bisa ke Instagram, yang namanya Instagramnya alamatnya Sahi Goldnik. Jadi SHAI Goldnik seperti itu. Sobat juara sekalian, inspirasi yang sangat luar biasa sekali dari Mas Vidi yang usianya 29 tahun, tetapi beliau konsisten terhadap minat dan cita-citanya. Terakhir Mas, apa pesannya buat sobat juara untuk mulai masuk ke dunia peternakan kontes kambing ini? Yang pertama jangan pernah putus asa, soalnya kambing kontes ini kembali tadi. Jadi nggak bisa dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Seni berarti ya? Seninya di situ. Terus kambing ini kan cuma perantara aja. Jadi yang nyetak peranakan itu kan sebenarnya yang pencipta ya, si Allah itu ya. Jadi kita harap cuma bisa berdoa, kita Ikhtiar terbaik. ikhtiar terbaik. Terus cuma ngandalin ini misalnya kekurangannya di apa, terus nanti ditutup dari indungannya yang seperti apa, jadi bisa mengeluarkan genetik kambing juara seperti itu. Terima kasih Mas Widi pesannya kepada sobat juara sekalian. Nah sekarang cita-cita dan visi misinya Mas Widi untuk 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang terkait dengan apa yang Mas Widi lakukan apa nih Mas? Yang pertama saya itu kepingin jadi dari kambing ini ya saya menghasilkan passive income. Gitu ya? Ya, passive income. Terus saya memiliki 100 ekor kambing etawa khusus kontes. Terus habis itu bisa memberdayakan peternak-peternak di sekitaran daerah saya. Terus kalau yang mau belajar dari pemula-pemula, monggo kita belajar bareng. Terus setelah itu kedepannya lagi Pak ya? Banyak sekali. Banyak ya, Mas, sekali ya? lah dari kambing ini yang saya harapkan. Sobat juara sekalian, tidak terasa perjumpaan kita dengan Mas Widi akan berakhir dalam inspirasi juara kita kali ini. Tetapi tentunya nanti masih bisa bersambung lagi. Karena silaturahmi yang sudah kita sekarang lakukan akan terus bersambung dan kita akan terus bisa belajar, terutama di program-program inspirasi juara yang akan datang. Saya harap pesannya Mas Widi tadi dipenuhi ya. Tidak pernah putus asa, selalu berikhtiar yang terbaik dan bertawakal, berdoa kepada Allah bahwa yang membuat usahanya berhasil, yang membuat peranakannya bagus adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Widi. Sama-sama Pak. Nanti kita akan ketemu lagi dengan sobat juara. Boleh. Siapa tahu ketemu di kontes yang sama gitu Monggo, ya. siap. Tentunya kita akan berjumpa dalam inspirasi juara yang akan datang dan semoga program inspirasi juara ini akan terus menjadi inspirasi dan motivasi buat sobat juara sekalian. Salam juara. Juara luar biasa.